Wah, the best sih. Ini novel the best sih. Salah satu novel terbaik yang pernah gue baca. Kategori ini termasuk sastra bukan ya? Kayaknya iya. Kan diterbitin juga Buana Sastra. Termasuk sastra kali ya. Cuma beda negara. Gue the best sih. The best karena penokohan dan penceritanya itu bagus banget. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas novel ini, The Shark Color, yang ditulis oleh Zila Bedel. Ya, semoga benar. Atau terjemahan bahasa Indonesia itu adalah Sang Pemanggil Hiu. Ini adalah novel terjemahan dari negara tetangga, yaitu Papua Nugini. Dan gue baca ini karena sebenarnya ikut baca barengnya dari Steffi Books Corner. Cuman gue gak sempat nyelesain dan gue tunda-tunda hingga bulan lalu selesai dan baru bisa review bulan sekarang. Mundur banget ya bulan. Gak tahu, gue udah lupa kapan bacanya, udah lupa saking lamanya. Kayaknya April atau Mei deh baca barengnya. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Langsung kita bahas aja ya. The Shark Color ini berkisah tentang seorang gadis bernama, gue lupa, Blue Wing ya. Bernama Blue Wing yang diangkat dan hidup bersama seorang, bisa dibilang dukun kayak ya, yang ada di Papua Nugini. Nah, dukun di sini bukan artian dukun santet, dukun apa ya, tapi ini lebih ke dia tabib gitu. Tabib dan orang yang menjalankan tradisi, di mana di desa tersebut ada sebuah tradisi di mana mereka akan memanggil hiu untuk diberikan pemberkatan, sesembahan sebagainya, sebagai ucapan terima kasih dan syukur gitu terhadap alam dan Tuhan gitulah. Nah, kurang lebih kayak gitulah peran si kakek ini yang merawat Blue Wing. Nah, Blue Wing sendiri akhirnya tinggal bersama si dukun ini itu karena sejak kecil orang tuanya meninggal. Ceritanya orang tuanya meninggal sejak kecil. Dan akhirnya dia tinggal bersama si dukun ini, si kakek ini yang ingin merawatnya. Yang akhirnya ya gitu hingga dia besar. Hingga si Blue Wing ini merasa si kakek ini kan kayak bisa dibilang bujangan ya. Dari kecil, dari hingga muda, dewasa, dan masuk usia tuanya dia belum pernah menikah, gak pernah punya keluarga dan sebagainya. Dan Blue Wing merupakan anak angkatnya, tapi untuk mewarisi tradisi memanggil hiu itu harus diwariskan ke anak laki-laki, dan Blue Wing ini cewek. Cuman si Blue Wing ini kayak ngotot gitu, bilang kalau kakek nggak harus, gue lupa dia manggilnya kakek atau ayah ya, pokoknya gitulah. Bilang ke si dukun ini kalau dia bisa mewariskan ilmu tradisi memanggil hiunya ke si Blue Wing. Cuman selalu ditolak terus menerus karena menurut tradisi itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Itu terus, dan itu adalah konfliknya sebenarnya. Di desa tersebut juga sebenarnya ada cerita tentang orang-orang luar yang datang yang mengeksploitasi alam seperti penambangan dan sebagainya, mineral dan kurang lebih kayak gitu. Terus ada konflik juga tentang peneliti yang datang untuk meneliti alam sekitar, mencari harta karun juga ada dan sebagainya. Sebenarnya cerita konfliknya ini kompleks banget. Setiap karakter punya konfliknya masing-masing. Makanya gue salut dengan novel ini. Maksudnya seharusnya karakter utamanya itu adalah si Blue Wing kan, dan konfliknya ingin bisa meneruskan tradisi turun-temurun gitu. Dia mencoba membuat si kakek bisa percaya kepadanya untuk mewarisi tradisi tersebut. Di sisi lain ada karakter-karakter lain yang terlibat di pulau tersebut. Ini kisahnya latarnya di pulau gitu ya, di Papua Nugini. Nah,
banyak karakter lain, seperti ada peneliti, profesor gitu yang datang, dia ingin mencari informasi tentang harta karun yang dibilang atau dipercayai punya sihir atau keajaiban bisa berbicara dengan orang yang meninggal atau menghidupkan orang yang meninggal atau gimana gitu. Terus ada juga pihak luar yang ingin menambang alam, sehingga datang truk-truk dan sebagainya. Jadi isu yang diangkat banyak, konflik yang dibahas juga banyak. Setiap karakter punya peran masing-masing, sekompleks itu ceritanya. Yang membuat gue kagum dengan novel ini. Dan dibikin kaget juga dengan twistnya. Sebenarnya gue sadar beberapa kali ada petunjuk-petunjuk yang diberikan penulis terhadap twist yang akan hadir di akhir. Cuman gue masih belum yakin aja. Masa sih bener twistnya gitu? Masa sih? Belum mau percaya. Ternyata ketika di akhir diungkapkan semuanya, ternyata ternyata bener, dan tetap kaget aja gitu. Tetap kaget walaupun udah menerka-nerka, nebak-nebak, tapi tetap aja dibikin kaget dengan twist ceritanya. Yang kalian harus baca sih. Ini salah satu novel middle grade yang di luar ekspektasi gue bakal sangat bagus gitu. Gue bahkan berharap ada versi hardcover jaket edisi spesial untuk gue koleksi. Karena sebagus itu, layak untuk dikoleksi dan dijadikan bacaan terus-menerus gitu. Sebagus itu ceritanya. Oh iya, konflik lain itu adalah dendamnya Bluewing terhadap sesosok hiu yang selalu dibilang hiu itu jahat, membunuh manusia. Karena hiu tersebutlah yang diceritakan kalau hiu itu membunuh orang tuanya Bluewing, dan dia dendam banget terhadap hiu tersebut. Tapi si kakek selalu menjelaskan, jangan pernah mendendam terhadap sosok hiu yang sebenarnya berlaku demikian karena mereka punya semacam mekanisme bertahan hidup untuk berlindung diri atas tindakan manusia yang kejam. Dan ternyata ada flashback kisah masa lalu tentang hiu yang bikin gue, oke, masuk akal. Ternyata hiunya begini-begini. Itu kayak keren banget sih ini. Penulis keren. Jelek ya? Jeleknya itu adalah ada beberapa kali agak bertele-tele gitulah narasinya. Kadang diulang-ulang gitu. Makanya menurut gue ya mungkin dengan tebel segini wajar kali ya. Karena beberapa kali pasti jelaskan tentang pemanggilan hiu. Pemanggilan hiu adalah tradisi begini. Nanti setelah beberapa bab, mungkin karena ketemu karakter baru, kakek dan si Bluewing ketemu orang baru, dia menjelaskan lagi tentang tradisi mereka yang memanggil hiu begini. Cuman terasa kayak keulang-ulang, tapi butuh untuk ceritanya. Gimana ya? Mau dibilang kekurangan gak juga, tapi mau dibilang enggak, berasa diulang-ulang, ya gitulah. Itu review gue untuk mungkin gue bingung mau ngomong apa lagi tentang novel ini. Saking bagusnya gue kasih 5 bintang, langsung gue kasih tahu di sini. Biasanya gue jarang kasih tahu tentang rating buku di video. Kali ini gue kasih tahu, gue kasih langsung ini 5 bintang di Goodreads. Tanpa basa-basi, tanpa mikir ini itu. Menurut gue ini salah satu buku terbaik yang pernah gue baca lah, kategori fiksi sastra yang mengangkat adat istiadat sebuah tempat gitu. Semoga di Indonesia juga ada penulis yang bisa mengangkat cerita-cerita kayak gini. Tarik nafas dulu, lega. Dan ya, sekian review gue untuk Shark Color tulisan Zillah Battle. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.